Assalamualaikum Sus. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Ya, ada apa Bu? Saya ingin periksa tulang otot saya Sus. Oh, tinggi gitu ya Bu ya. Ya, Oke. Sebelumnya apakah ada keluhan lainnya? sering pegel aja gitu Sus. Oke, baik Ibu, selamat pagi ya. Perkenalkan, saya perawat nama Solihah. Biasanya saya sering dipanggil perawat IHA. Saya bertugas dan berdinas mulai dari pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Saya Kori Sus. Oke, Ibu Lori, umurnya berapa sekarang Bu? Sekarang 45. 45. Oke, baik Ibu. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal, di mana biasa kita sebut dengan pemeriksaan otot, sendi maupun tulang-tulang Ibu ya. Nah, tujuan pemeriksaan ini ingin mengetahui apakah ada kelainan, penyimpangan atau tidak pada muskuloskeletal Ibu. Nah, di sini kita akan memerlukan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit ke depan di tempat ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan anamnesa terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, Ibu harap menjawab dengan tanpa ragu-ragu ya, Ibu ya. Oke, baik Ibu. Untuk pertama saya akan bertanya, apakah Ibu ada keluhan nyeri atau bagaimana di tubuh Ibu? Tidak ada Sus. Tidak ada. Oke, baik. Nah, jika pasien mengalami keluhan nyeri, kita uji dengan pengkajian PQRST, di mana P itu posisi nyerinya, kemudian Q itu kualitas nyerinya itu seperti apa, kemudian R-nya itu radiasi nyerinya itu seperti apa, kemudian several, tingkat beratnya nyeri itu seperti apa, dan timingnya, waktu nyerinya itu kapan. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan mempertanyakan untuk perubahan bentuknya atau deformitasnya. Apakah Ibu ada keluhan bengkak atau tidak di tubuh Ibu? Biasanya bengkak ini terjadi pada trauma, tumor, atau pasca trauma. Apakah ada Ibu? Tidak ada. Nggak ada. Oke, selanjutnya kita akan menanyakan tentang disfungsi atau penurunan fungsi pada pasien. Baik Ibu, untuk penurunan fungsinya seperti gerakannya, apakah Ibu adanya penurunan? Misalnya adanya kecacatan atau kadang Ibu melakukan aktivitas itu tidak stabil atau badan Ibu tuh kaku gitu Bu? Enggak juga Sus. Tidak ya Bu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya apakah dulu Ibu pernah memiliki riwayat penyakit sendi-sendi, tulang, trauma atau seperti itu Bu? Tidak ada. Untuk keluarga apakah mempunyai penyakit ini, trauma? Enggak juga. Oh, tidak juga ya Bu ya. Oke, baik. Nah, setelah kita melakukan beberapa pertanyaan kepada pasien, kita kaji juga bentuk tubuhnya pasien itu datang itu tadi seperti apa, apakah bentuknya itu cebol, atletik ataupun normal. Kemudian pasien itu datang, cara berjalannya itu bagaimana, miring atau dengan digendong dan yang lainnya. Kemudian kita lihat juga cara berjalannya apakah mengalami kelainan seperti athletic gait, trundle burden, dan stepes gait. Nah, Ibu tadi saat saya melihat pas Ibu datang di sini, cara berjalan Ibu sudah normal ya Bu ya, tidak ada penyimpangan mengayunkan kaki, kemudian pelvisnya bergoyang, itu tidak juga. Dan melangkah pendek itu tidak pada Ibu ya Bu ya. Oke, baik. Setelah itu kita akan melakukan tonus otot. Nah, tujuannya untuk mengetahui seberapa kuat otot pada pasien. Nah, Ibu, di sini nanti saya akan melakukan penekanan ya, tangan Ibu seperti ini. Nah, saya akan memberikan penekanan apakah Ibu mampu menahan penekanan yang saya berikan. Nah, pada tonus otot ini ada ada penilaiannya dari skala 0 sampai 5. Adapun pada skala 5 itu pasien dapat menahan jika diberi tekanan. Kemudian pada penilaian 4 itu pasien tidak mampu menahan tekanan yang diberikan oleh pemeriksa. Kemudian untuk penilaian ketiga, pasien mampu mengangkat tapi sebelum diberi penekanan tangannya sudah turun. Kemudian untuk 2, pasien tidak mampu mengangkat tangan tetapi dia bisa menggerakkan tangan ke kiri maupun ke kanan. Nah, untuk 1 itu tangan pasien tidak mampu mengangkat tapi ada usaha untuk mengangkat tangan. Nah, untuk 0 itu tidak ada sama sekali pergerakan pada ototnya. Ibu bisa kita coba, Ibu bersedia? Oke Ibu, silakan angkat tangannya seperti ini. Nah, Ibu nanti tahan ya, saya beri tekanan. Oke, baik Ibu, Ibu mampu menahan ya, artinya Ibu memiliki skala 5. Berarti itu sudah bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan
melakukan pemeriksaan atrofi otot. Nah, atrofi otot ini jika dilakukan pada pasien pada tonus otot 0,1,2. Nah, atrofi otot ini dapat dilakukan dengan memberikan penilaian otot pemeriksa dan otot pasien. Ibu, nanti saya akan membandingkan ya otot lengan saya dengan otot lengan ibu. Nah, saya akan terlebih dahulu memeriksakan kepada diri saya terlebih dahulu. Caranya seperti ini ya Bu. Saya akan membandingkan. Nah, Ibu bisa melakukan cara seperti ini. Baik, sudah sama ya Ibu ya. Artinya tidak ada perbedaan otot kita. Artinya Ibu tidak memiliki atrofi otot. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik regional sistem muskuloskeletalnya. Nah, ini dilakukan dari mulai leher hingga kaki. Apakah Ibu bersedia? Sedih. Oke, pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada leher terlebih dahulu ya. Pada pemeriksaan leher ini itu dilihat apakah pada pasien berjalan tadi, apakah pasien mengalami leher yang miring atau kanan atau abnormalan lainnya. Kemudian tidak lupa juga kita palpasi lehernya, ibu jari di belakang, kemudian tangan sebelah kiri itu menempel di vena jugularis, kemudian di sebelahnya menempel di bahu. Nah, di ibu jarinya kita atur di tulang spinalnya atas ke bawah. Ibu nanti kalau misalnya ada nyeri bisa bilang ke saya ya Bu ya. Apakah ini nyeri Ibu? Tidak. Oke, tidak. Untuk ke vena jugularisnya kita tarik ke atas. Ibu apakah ada nyeri? Tidak. Baik. Nah, kita lanjut ke depan sampai ke tiroidnya. Nah, Ibu sampai di sini apakah ada nyeri? Tidak ada. Oke, baik. Tidak ada nyerinya Bu ya. Nah, jika Ibu tidak mengalami nyeri berarti artinya Ibu normal ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini untuk pergerakan lehernya. Nanti saya akan menyuruh Ibu menunduk ke atas, ke kanan, ke kiri, miring kanan dan kiri ya Bu ya. Oke Ibu, silakan menundukkan kepala, angkat kepala. Nyeri Ibu? Tidak. Hadap kanan, hadap kiri. Nyeri Ibu? Tidak. Miring kanan dan miring kiri. Apakah nyeri Ibu? Oke, nah jika tidak mengalami nyeri pada pergerakan artinya Ibu normal ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan bahu, sama kita inspeksi juga apakah ada bahunya itu simetris atau tidak dan bahunya itu turun atau tidak. Nah, di sini saya lihat bahu Ibu itu simetris ya, artinya tidak ada kesenjangan antara kanan dan kirinya. Nah, kemudian tidak lupa juga kita palpasi bahunya kanan dan kirinya. Nah, kita palpasi sampai ada bunyi klik. Artinya bunyi klik itu apakah ada bunyi patah tulang atau tidak. Ibu, jika saya palpasi seperti ini, apakah ada nyeri? Tidak ada. Oke, tidak ada ya Bu ya. Nah, Ibu silakan angkat tangannya. Nah, kemudian kita palpasi juga. Saya angkat seperti ini, apakah nyeri Ibu? Tidak. Nah, jika seperti ini, nyeri Ibu? Tidak. Oke. Tadi Ibu mengatakan jika saya palpasi tidak ada nyeri berarti Ibu normal ya. Untuk pergerakan bahunya, Ibu nanti silahkan angkat tangannya ya. Jika saya instruksikan angkat tangan, coba Ibu angkatkan tangannya. Ya, ya betul ke atas. Coba Ibu, apakah nyeri Ibu? Seperti ini Bu, nyeri? Oke, baik. Nah, jika pergerakannya juga Ibu tidak merasakan nyeri, artinya itu normal ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada siku. Nah, tidak lupa kita lihat Ibu bisa cincingkan. Oke, nah kita lihat sikunya apakah ada benjolan atau tidak, kemudian apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, kemudian kita palpasi juga sikunya. Ibu nanti saya pegang ya. Apakah ada nyeri di siku? Tidak. Tidak. Untuk pergerakannya, apakah nyeri Bu? Tidak. Oke, nah tadi setelah kita lakukan pergerakan pada siku dan palpasi, Ibu tidak mengatakan nyeri, artinya Ibu normal. Nah, pergerakan ini dilakukan ke kanan dan ke kiri. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan dan jari-jari. Nah, kita inspeksi apakah ada benjolan atau tidak di pergelangan tangannya. Kemudian kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, Ibu di sini terlihat tidak ada benjolan dan pembengkakan ya Ibu ya.
Kemudian saya palpasi. Apakah nyeri, Bu? Tidak. Oke, baik, tidak nyeri. Nah, kita akan melakukan gerakan ya, Bu ya. Silahkan angkat, Bu. Nyeri, Bu. Kita lakukan seperti ini. Oke, bawah lagi. Gini, Bu. Nyeri, Bu. Tidak. Gini, Bu. Nyeri. Tidak. Gini. Enggak ada. Oke, artinya jika Ibu tidak merasakan nyeri, itu normal ya, Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada punggung pasien. Nah, punggung pasien, kita lihat apakah pasien mengalami kelainan pada punggungnya, seperti kifosis condong ke depan, kemudian lordosis condong ke belakang, kemudian skoliosis, bahunya itu turun miring. Nah, kemudian apakah adanya punuk di belakangnya atau disebut dengan gibus. Nah, di sini terlihat Ibu tidak ada keabnormalan ya di punggung Ibu, artinya itu normal. Nah, selanjutnya tidak lupa juga kita palpasi. Nah, Ibu di sini nanti saya akan melakukan penekanan. Jadi Ibu jika merasakan nyeri, Ibu katakan saja ya, Bu ya. Oke. Nah, kita palpasi dari bahu sampai ke lumbang, kemudian ke iganya juga. Ibu apakah nyeri jika saya melakukan seperti ini? Tidak. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk bagian depannya kita palpasi juga. Nah, di sini saya akan menekan, nanti Ibu akan tarik nafas ya. Tarik nafasnya Ibu. Saya tekan, apakah ada nyeri? Tidak. Oke, lepaskan Ibu. Oke, baik. Setelah kita melakukan palpasi dan penekanan pada abdomen, Ibu tidak merasakan nyeri, artinya itu normal. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pinggul Ibu ya. Ibu silakan berdiri. Oke, di sini kita lihat apakah pinggulnya itu simetris atau tidak, kemudian pelvisnya itu apakah turun atau tidak. Nah, kemudian kita palpasi juga apakah ada nyeri, tekan atau tidak. Ibu, jika seperti ini, apakah ada nyeri? Oke, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lutut pada Ibu ya. Nah, Ibu diharapkan berbaring. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Oke, Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada lututnya ya, Ibu ya. Nah, kita inspeksi juga apakah adanya benjolan ataupun pembengkakan pada lututnya. Kemudian kita palpasi, kita raba, kita tekan, apakah mengalami nyeri, tekan atau tidak. Ibu, jika saya tekan apakah ada nyeri? Tidak. Tidak ada nyeri. Oke, baik. Untuk pergerakannya, Ibu silahkan kakinya seperti ini. Nah, untuk kanan dan kirinya itu tingginya simetris ya, Bu ya, lututnya ya. Jadi normal. Tadi juga Ibu mengatakan tidak nyeri, artinya juga Ibu normal. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran diskrepensi. Nah, nanti saya akan di sini diskrepensi kita ukur dari malleolus sampai ke sias dan pusat. Saya ukur ya, Bu ya. Oke. Nah, di sini kita ukur nantinya apakah kanan dan kiri itu panjangnya sama atau tidak. Oke, di sini 31. Kanannya juga 31 ya, Bu ya. Saya tarik ke pusat, permisi ya, Bu ya. Oke, sama. Oke, sama. Nah, Ibu tadi diukur antara kanan dan kirinya, dan dari diukur di pusatnya itu juga sama ya, Bu ya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan pada ankle ataupun kaki ya, Bu ya. Nah, di sini kita lihat apakah adanya benjolan ataupun pembengkakan atau tidak. Kemudian saya palpasi, sama ya, Bu ya. Nanti jika nyeri, Ibu bilang saja. Apakah nyeri, Ibu? Tidak. Oke, Ibu untuk kakinya Ibu bisa naik turun. Apakah nyeri, Ibu? Tidak. Oke, baik. Jika tidak semuanya, artinya Ibu normal ya. Oke, baik. Setelah kita melakukan pemeriksaan umum pada pasien, kemudian kita lakukan juga pemeriksaan khusus pada pasien, di mana pemeriksaan khusus ini terdiri dari uji Palen, Tinel, kemudian uji patella, dan uji tanda benjolan dan balon. Nah, pertama kita akan melakukan uji tanda benjolan dan balon pada pasien. Nah, di sini kita patellanya kita fiksasi apakah adanya penumpukan cairan atau tidak di patella. Kemudian kita uji tanda balon. Nah, semakin melebar
kita fiksasi apakah ada penumpukan cairan yang menjalar atau tidak. Nah, jika ada, kita kembali lagi ke fiksasi pada patella. Nah, di sini tidak ada ya untuk penumpukan cairannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji palen, spinal dan patella. Ibu bisa duduk kembali. Oke, baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan uji palen. Nah, di sini saya akan melihat apakah Ibu mengalami sindrom tengah kapal atau tidak. Nah, Ibu nanti silakan ikuti gerakan saya ya Ibu ya. Nah, pertama seperti ini Ibu, lanjut seperti ini, tarik, seperti ini, seperti ini. Nah, kita tunggu selama 1 menit atau 60 detik ya Ibu ya. Oke Ibu, setelah 1 menit dan 60 detik, apakah Ibu mengalami kesemutan atau tidak? Tidak. Oke, berarti sudah normal ya Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji tinel pada Ibu. Nah, di sini saya akan mengetukkan di pergelangan tangan Ibu ya Ibu ya, selama 3 kali. Nanti Ibu jika kesemutan Ibu berhenti. Ibu? Tidak? Oke, baik. Jika Ibu tidak mengalami kesemutan, artinya itu sudah normal ya Ibu ya. Nah, kemudian saya akan terakhir kita akan melakukan uji patella ya. Saya akan mengetukkan di lutut Ibu sini ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Kita sudah melakukan pemeriksaan muskuloskeletal baik itu umum maupun fisik ya Bu, maupun khusus. Nah, baik, kita sudah selesai melakukan pemeriksaannya. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah kita melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal? Ya, nyaman aja, dah lega karena nggak ada permasalahan. Oke, artinya sudah normal semuanya ya Bu ya. Oke, nanti jika Ibu mengalami permasalahan di selanjutnya, Ibu silakan datang saja kemari. Nanti saya akan membantu untuk melakukan pemeriksaannya lagi. Nah, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam.